Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studio pemrograman komputer modul 3 dasar-dasar MATLAB. Nah, di sini kita akan membahas sekilas tentang MATLAB. Jadi MATLAB itu apa? Jadi MATLAB itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh MathWorks dan dikhususkan untuk komputasi, numerik, visualisasi, dan pemrograman. Nah, dengan MATLAB ini kita dapat menganalisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model maupun aplikasi. Oke, kita langsung bahas aja ke lingkungan kerja di MATLAB itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, lingkungan kerjanya itu ada Common Window. Common Window ini berfungsi untuk menuliskan perintah. Lalu di sini ada Workspace. Workspace ini berfungsi untuk mengeksplorasi data yang dibuat atau diimport dari file lain. Lalu berikutnya ada Common History. Nah, ini kita bisa munculkan Common History-nya dengan cara klik Common History yang di sini. Common History yang di sini. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, di sini Common History ada fungsinya untuk melihat atau menjalankan kembali perintah yang pernah dimasukkan sebelumnya pada command line. Play. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari cara menggunakan MATLAB itu sendiri. Yang pertama itu ada cara dengan menggunakan Common Window. Jadi ini cara yang paling mudah bagi orang yang baru belajar MATLAB. Nah, untuk pertama misalnya saya ingin mencari luas sebuah segitiga. Luas segitiga itu sendiri kan setengah alas dikali tinggi. Nah, setengah alas berarti kita input dulu A-nya, alasnya. A sama dengan 10 titik koma. Nah, ada titik koma di sini fungsinya itu untuk menginput data agar tidak terdeskripsi. Misalnya saya inputnya A sama dengan 10 tidak pakai titik koma, maka dia akan terdeskripsi seperti ini. Lalu kita input tingginya, misalnya tingginya saya ingin 7. T sama dengan 7 titik koma. Input. Lalu kita cari luasnya, luas sama dengan 0,5 dikali A dikali T sama dengan, nah, didapatkan luasnya 35 berdasarkan Common Window, cara Common Window. Nah, untuk menghapusnya di sini kita bisa menggunakan CLC. Nah, ini menghapus data yang ada di sini. Lalu untuk kalau kita menggunakan Clear All, ini fungsinya untuk menghapus yang ada di workspace. Nah, workspace-nya terhapus karena kita menggunakan Clear All. Lalu berikutnya cara kedua untuk menggunakan MATLAB ini yaitu dengan cara editor. Pertama kita klik edit, enter. Nah, ini cara editor, maka editornya akan muncul. Editor atau M-file, bisa namanya M-file. Nah, cara pertama di sini itu kita masukkan caranya, misalnya %MATLAB programming, lalu persen by misalnya Raffi, terus ini Clear All, terus titik koma ya, lalu CLC titik koma, lalu DISP misalnya this, ini program pertama MATLAB saya. Titik koma, tutup kurung, save titik koma, lalu kita input A sama dengan 10.
titik koma, lalu kita input lagi T sama dengan 7 titik koma, kita input luas sama dengan 0,5 dikali A dikali T titik koma. Lalu kita masukkan display dis ini, terus ini kutip luas titik 2 kutip 6 to stream luas tutup kurung ini tutup kurung titik koma. Lalu untuk selanjutnya kita save ini filenya, saya misalnya save di desktop, kasih nama my program saya, my program 1 misalnya, lalu save. Nah, ini sudah tersave editornya. Nah, pas di save itu ada tanda merah seperti ini, berarti ada inputan yang penulisannya salah, berarti harus kita cek dulu. Nah, di sini tuh kurang tanda spasi. Oke, coba kita untuk memunculkan hasilnya, kita munculkan kembali di command window, masukkan my program 1, enter. Nah, berarti kalau seperti ini masih ada yang salah di editornya. Nah, untuk kesalahan yang tadi bisa diperbaiki dengan mengecek tanda spasi dan titik koma dan lainnya. Nah, untuk sebelumnya saya jelaskan dulu fungsi-fungsi dari ini. Jadi kan kita masukkan clear all, CLC, jadi udah dijelaskan sebelumnya apa tadi. Nah, untuk DISP ini fungsinya, jadi dia tuh untuk menampilkan hasil tanpa menampilkan nama variabelnya. Jadi dia menampilkan, misalnya saya menampilkan luasnya ini, luas, nanti yang dikeluarkan itu hasil dari luas ini contohnya. Nah, untuk mengoutput sendiri dari editor ke command window bisa dengan run, klik yang ini. Nah, maka hasilnya akan muncul di sini, atau tidak bisa kita klikkan my program 1. Ini sesuai dengan apa yang tadi kita save kan, nama save kita tuh tadi my program 1, kita masukkan. Nah, tetap sama keluarnya. Ini program pertama MATLAB saya, luasnya 35. Oke, untuk berikutnya saya ingin mengajarkan tentang cara penulisan di MATLAB itu sendiri. Kalau penulisan data numerik cukup, misalnya saya masukkan kayak tadi X sama dengan 10, input titik koma, dia sudah ke input X sama dengan 10. Lalu untuk data numerik berdimensi banyak atau matriks, nah cara inputnya seperti ini, X sama dengan buka kurung siku, misalnya 1 matriks pertama, terus spasi, terus 11, terus titik koma. Ini berarti baris pertama. Saya mau nulis baris keduanya, misalnya 30 dan 15. Nah, ini untuk matriks yang cara menginput matriks seperti ini. Nanti di belakangnya tinggal kalian tambahan titik koma lagi aja biar tidak mau terdefinisikan.